Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Edi Susilo SPDI selaku Kepala Sekolah SDUT Bumi Kartini, yang kami hormati Bunda Ernawati selaku calon guru penggerak angkatan 10 serta bunda-bunda dan yanda dan seluruh karyawan Sekolah Dasar Unggulan Bumi Kartini yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita mampu berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Soal masalah tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara sambutan Kepala Sekolah Bapak Edi Susilo SPDI, dan dilanjutkan acara diseminasi menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan diakhiri dengan penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Qur'atul Kitab. Biridillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua yakni sambutan Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Susilo SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ba'd. Kepada yang kami hormati Ibu Ernawati MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan beserta diseminasi kegiatan program guru penggerak angkatan 10 yang mana dilaksanakan pada hari ini tentunya dengan keadaan yang sangat membahagiakan. Pertama-tama mari kita seraya bersyukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa hadir seutuhnya, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa dikasih kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ena hari ini telah mengadakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah dilaksanakan, dan hari ini adalah waktu atau kegiatan yaitu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini diharapkan apa yang telah diperoleh oleh Ibu Ena selama ini nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya dengan tema budaya positif ya pada modul 1.4 ini. Kami berharap Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan kegiatan ini dapat mengikuti dengan seksama. Mungkin apa yang nanti diterima ya, ilmu dari Ibu nanti bisa sama-sama diterapkan di lingkungan sekolah atau di kelasnya masing-masing. Mengingat tema hari ini yakni budaya positif, saya kira Bapak Ibu semua selaku Dewan Guru
hampir setiap hari ya bersinggungan dengan anak-anak baik di kelas maupun di luar kelas, dan ini tentu akan menjadi bekal Bapak Ibu semuanya dalam menghadapi anak-anak, khususnya dalam menghadapi suatu persoalan, menghadapi suatu masalah yang terjadi pada anak-anak, khususnya dalam hal bagaimana kita menjumpai anak-anak yang mungkin melanggar, kemudian tidak mematuhi peraturan yang ada. Ini kita sebagai pendidik tentunya harus bisa mencermati atau mencari solusi yang terbaik. Ya, mungkin selama ini Bapak Ibu jika ada anak yang melanggar mungkin diberi hukuman, kemudian anak yang dengan yang terbaik atau bisa melakukan yang terbaik dikasih reward dan sebagainya. Nah, ini apakah nanti menjadi solusi alternatif ataukah justru membuat anak-anak ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan begitu, bukan karena perubahan dari sendiri-sendiri tapi karena oleh sesuatu. Nah, ini nanti akan dijelaskan tuntas oleh Bu Irna begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin saya kira sudah banyak ya melakukan hal yang mungkin nantinya akan jadi miskonsepsi yang nanti bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irna. Saya kira selama ini Bapak Ibu berikut merupakan hal yang paling terbaik ya. Kemudian hukuman juga akan menjadi anak jerah begitu. Padahal sebetulnya bukan. Semuanya perlu ada kesadaran diri dari anak melalui pendekatan yang baik begitu. Jadi saya berharap nanti hari ini Bapak Ibu bisa mengamati dan berdiskusi bersama sehingga nanti bisa mendapatkan ilmu atau pengalaman yang bermakna, sehingga Bapak Ibu dapat melaksanakan di kelasnya masing-masing tentu dengan pemahaman yang mendalam juga, karena hari ini merupakan hari yang mungkin baik untuk kita semuanya. Mari kita gunakan semaksimal mungkin begitu. Saya kira itu untuk mengawali kegiatan diseminasi pada hari ini pada tema budaya positif. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Bu Irna dalam CGP ini. Semoga nanti ke depan bisa melakukan modul selanjutnya, karena masih ada modul 2 dan 3 begitu. Semoga nanti setelah ini bisa diterapkan dan ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi, semoga lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif oleh Bunda Ernawati MPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Susilo SPDI selaku Kepala SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, yang mana di sini saya mau berbagi ilmu, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana semoga nanti bisa diaplikasikan di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Bapak Ibu, saya mohon untuk meluangkan waktunya, hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua dalam diri untuk hadir seutuhnya di seminasi pagi hari ini. Untuk itu, untuk semangat, kita bersemangat ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa.
diseminasi hari ini yang pertama yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Jadi kita akan memerdekakan murid, pembelajaran berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Yang mana kalau zaman saya dulu itu masih berpihak pada guru. Kemudian kenapa? Yaitu untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Kemudian yang ketiga yaitu guru membutuhkan keterampilan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi murid. Tentunya apalagi di SD kita ini dengan 25 rombel pasti banyak sekali masalah yang kita hadapi setiap harinya. Banyak wali murid yang curhat, banyak anak-anak yang penuh dengan masalah. Kita harus terbuka untuk murid-murid kita dan kita carikan solusinya. Kemudian guru perlu selalu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kemajuan budaya dunia. Dan yang terakhir yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, saya ada pertanyaan, kira-kira jawabannya setuju atau tidak setuju aja. Nah, ini ada 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kalau Pak Anwar setuju atau tidak setuju Pak dengan pertanyaan ketiga? Tidak setuju. Tidak setuju. Nah, ini berarti 1 tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak setuju. Oh, Bunda Ulfa memberikan jawaban kadang-kadang setuju. Oke, ini adalah pertanyaan pemantik, kita simpan ya. Nah, kemudian ini ada perubahan paradigma. Nah, ini saya mau untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk praktek. Nah, kita ini ya ada tangan, nah, mengepalkan. Nah, mengepalkan tangan. Nah, nanti berpasangan. Yang satu nanti sebagai A, yaitu Anda ya. Yang B adalah teman. Nah, ini boleh Bunda Novi pasangan sama Pak Ulum, Pak Anwar pasangan sama Pak Rosak, Bunda Tria pasangan dengan Bunda Ayah, Bunda Ulfa pasangan dengan Bunda Husnul. Pak Uki mau gabung sama Pak Anwar? Mau gabung dengan Pak Anwar atau kenalan dengan yang satu? Anda, yang satu teman Anda boleh Pak? Tangan sendiri. Tangan sendiri. Nah, ini petunjuknya adalah yang A Anda, yang B itu teman Anda. Nah, kemudian, nah, genggamlah tangan, yang A ya menggenggam tangan. Nah, kemudian yang B teman Anda akan membujuk Anda untuk berusaha membuka tangan Anda, meski bisa untuk dengan rayuan, dengan sekuat tenaga. Nah, dengan hal apapun, bahkan bisa memberikan dengan hadiah. Tak kasih hadiah, buka ya. Nah, itu bisa. Nah, ini langsung praktek ya. Berdiri, mohon berdiri. Memerankan masing-masing, yang A siapa, yang B siapa?
Buka ya ini amplopnya. Oh iya, ini kelompoknya Pak Anwar langsung dibuka karena Pak Ustadz dikasih sebuah amplop. Nah ini Bunda Tria belum tahu. Saya pasrah ya. Saatnya mukanya kelas. Bunda Tria ternyata pasrah, jadi nggak tega sama Bunda Aya. Oke, terima kasih tuh buat anak untuk kita semua. Nah ini yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda yang Bunda Ulfa ya? Mana? Apakah tadi itu Bunda Ulfa berhasil membuka kepalan? Berhasil. Nah, kenapa tadi bisa dibuka dipaksa ya? Bunda Ulfa kuat sekali bisa memaksa Bunda Husnul ya. Bunda Husnul kecil, kecil, lemah, jadi sama Bunda Ulfa yang gemuk kuat. Nah akhirnya Bunda Husnul bisa membuka. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda tetap menutup tangan Anda? Coba minta pendapatnya Pak Ulum. Tadi masih mengepal tangannya. Kenapa sih kok masih dikepal? Silakan Pak Ulum. Oke, pendapat saya, kenapa kok tangan saya masih terkepal? Rayuannya kurang mau. Jadi kurang menggetarkan hati untuk membuka genggaman saya seperti itu. Ya, terima Seperti kasih. itu. Kalau langsung diberikan juga ya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol ketika membuka sama menutup kepala tangan tadi? Kira-kira siapa? A, si A ya. Berarti si pelaku. Nah, si A dia adalah pengendali atau pengontrol. Jadi meskipun ada orang lain yang menyuap, kemudian ada yang merayu. Nah, kalau A itu masih bertahan, dia tetap akan tidak bisa membuka kepalan tangan tersebut. Jadi dipaksa. Nah, itu tadi karena kelompok dari Pak Anwar itu ngasih amplop. Nah, akhirnya si A pasrah, ya udah tak buka karena aku dikasih sogokan. Kenapa? Oh iya. Padahal dikasih amplop kosong, tapi Pak Ustadz rela, nggak apa-apa lah, meskipun nggak ada isinya, tak buka, tertipu. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu tidak aja ya. Jadi itu hanya ilusi aja, mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini adalah penjelasannya. Pada dasarnya ilusi guru bisa mengontrol murid. Itu kita tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, Kak, kenapa sih kamu terlambat? Bangun kesiangan. Kenapa kesiangan? Tidur malam. Besok kamu bangun pagi, berangkat jangan terlambat ya. Kalau si murid itu tidak mau melakukannya, ya tidak akan ada perubahan. Perubahan sesungguhnya adalah berasal dari diri dia sendiri, berasal dari murid. Guru hanya memotivasi aja. Jadi ini adalah miskonsepsi teori kontrol, yang mana biasanya kalau dengan guru nanti dia akan berubah. Itu adalah perubahan dari eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua
dan bermanfaat. Kak, kalau besok misalnya kamu tidak terlambat, kamu dapat nilai lebih loh. Nanti di sini tak kasih hadiah. Nah, ini ternyata bujukan bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid itu nanti agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, nanti murid akan bergantung. Misalnya tadi dikasih nilai lebih, dikasih hadiah, akan bergantung. Saya besok gak terlambat lagi biar dikasih bunda hadiah. Nah, akan mengalami ketergantungan. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena dengan anak merasa bersalah, bunda, aku tuh kalau misalnya terlambat kasihan bunda. Nanti bunda itu dipanggil Pak Edi karena aku sering terlambat. Jadi dia itu merasa bersalah. Nah, di sini itu adalah miskonsepsi, ternyata tidak bisa untuk merubah perilaku siswa tersebut. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata banyak orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab dapat membuat murid-muridnya itu berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan. Tapi pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Aku nanti kalau mama aku besok berangkat tepat waktu, biar nanti aku nggak dipanggil sama bunda di kelas, karena nanti kalau aku dipanggil di kelas aku malu. Jadi itu hanya dari eksternal, tidak ada dari dirinya. Nah, itu adalah miskonsepsi teori kontrol. Nah, terutama kita sebagai guru, yang mana ya saya juga awalnya melakukan, ternyata dari diri sendiri itu adalah yang paling mujarab untuk anak-anak melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah warga sekolah, kemudian yang kedua lingkungan yang positif, ketiga saling belajar, yang keempat saling mendukung, yang kelima saling bekerja sama, dan yang keenam karakter baik, yang terakhir adalah kebiasaan baik. Nah, untuk konsep inti budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru, nah ini baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada murid, sehingga pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia,
terutama pembelajaran dan asesmen. Nah, menurut KHD Ki Hajar Dewantara, nah pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang mana di sini itu maksud dari KHD menuntut segala kodrat. Alhamdulillah di SPUT Bumi Kartini ini sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan dari KHD, yaitu menuntun dengan mengembangkan penilaian multiple intelligence dan memfasilitasi segala kebutuhan murid, yaitu dengan dilaksanakannya berbagai macam jenis ekstrakurikuler. Jadi kita tidak memaksa. Kalau untuk filosofinya, siswa itu seperti benih padi dan benih jagung. Jadi kita tumbuh lakunya sesuai dengan benihnya. Kalau kita menanam padi, kita tumbuhkan seperti padi. Kalau jagung, kita tumbuhkan seperti jagung. Tidak bisa memaksa anak yang tidak suka sepak bola, kita paksa ke sepak bola. Anak yang tidak suka sama olimpiade matematika, kita tidak berhak memaksa dia. Dia berhak memilih, aku itu suka bakat dan minatnya di apa? Oh, di seni, di rebana. Kita kembangkan. Itu alhamdulillah sekali berada di lingkungan sekolah, yaitu di SPUT Bumi Kartini yang sesuai dengan filosofi tujuan KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat manusia, segala kodrat anak dari kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Nah, selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Nah, artinya, kalau sebelum mengenal ini biasanya kalau kita kenal dengan disiplin itu maknanya apa? Kira-kira berbeda ya? Disiplin. Taat peraturan, betul sekali. Taat perintah. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar. Nah, makna asal dari ini adalah menggali potensi belajar menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi makna tadi taat patuh, dia itu belajar untuk taat, belajar untuk patuh. Jadi ketika disiplin, wah anak-anak kan nanti kita belajar disiplin positif ya. Anak-anak ini langsung berpikiran taat, patuh. Padahal di situ makna sesungguhnya adalah belajar. Jadi belajar untuk patuh, belajar untuk mematuhi, untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian, namun dalam budaya kita makna disiplin itu berubah, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi memaksa agar patuh. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu sama awal dari penerimaan makna disiplin. Jadi ternyata di situ anak tidak nyaman karena memang harus disiplin waktu, disiplin memakai seragam. Jadi memang ada unsur keterpaksaan, jadi tidak nyaman. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan di sini, tanpa penghargaan, tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah tumbuh kembang dari diri dia sendiri, tidak usah dipaksa, tidak usah diberi penghargaan. Jadi dia muncul dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu dari 6 institusi. Nah, ini awalnya. Yang pertama yang kita pakai sampai sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita pernah menggunakan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF ini, 9 pilar ya tahun kemarin. Jadi kita ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya,
kemandiriannya dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, diplomatis, hormat, nah dermawan. Tahun lalu kita menggunakan buku 9 pilar ini. Kemudian anak sudah praktek memberikan santunan kepada anak yatim. Nah itu termasuk dermawan. Nah nanti kita beri tanda tangan. Kalau tahun lalu kita menggunakan buku 9 pilar. Kemudian ada IBO Primary Years Program. Nah ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan yang terakhir yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah ini ada dapat dipercaya, lurus hati, keteguhan hati, peduli. Nah sekarang karena kita berada di era merdeka, jadi kita menggunakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia seperti tadi yang kita praktekkan kepalan tangan tadi. Nah ini ada beberapa tadi, ternyata motivasi internal itu adalah tujuan dari disiplin positif ini, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, tidak karena bunda, tidak karena yanda, tidak karena mama. Nah kalau masih ada karena bunda aku nggak mau terlambat, ini namanya motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu pertanyaan dari yang muncul. Nah, mungkin dari kakak-kakak seperti itu. Apa yang akan terjadi ya kalau aku tidak melakukan, kalau aku tidak berangkat awal, nanti akan diapakan ya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kalau saya nanti membantu si A, nanti dia dapat imbalan. Nah ini adalah motivasi eksternal. Nah ini itu bersifat sementara. Tapi ketika ada motivasi internal, nah itu adalah tujuan disiplin positif yang mana untuk menghargai diri dia sendiri. Nah merdeka, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Adanya tanggung jawab yang ada dari diri sendiri, dari internal. Nah untuk bentuk program kebajikan atau apresiasi, nah dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini adalah yang harus dilakukan oleh guru. Jadi memberikan pengakuan, apresiasi itu konsisten. Jadi tidak hanya murid yang dia, maaf tanda kutip, diberikan pengakuan khusus akan diberi apresiasi, tapi kepada murid yang maaf dalam tanda kutip tidak dekat dengan guru, dia tidak akan diberikan apresiasi. Ini salah besar. Jadi ketika nanti guru itu memberikan pengakuan, apresiasi harus secara konsisten dan semua murid. Nah untuk contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, ini pembuka contoh. Kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Nah situasi ini saat menolong murid di kelas kita. Jadi ini beberapa contoh pengakuan guru yang nanti yang harus dilakukan. Nah kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah ini ada hal kita sebagai guru sering sekali memberikan penghargaan pada murid-murid kita.
yaitu misalnya nanti kalau di kelas ini masih ada green point, red point, kelas bawah ada reward ya, jadi nanti bisa ditukar dengan bintang. Nah, ternyata meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah menurut Alfil Kohn tahun 93. Nah, ternyata pemberian penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau anak mengerjakan, misalnya dia itu di kelas nomor 1 akan mendapatkan reward, akan berketergantungan terus menerus. Kalau aku pokoknya mengerjakan nomor 1 pasti dapat reward dari bunda, jadi aku akan mengerjakan yang nomor 1 terus. Nah, itu akan di siswa tumbuh seperti itu. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah penghargaan itu merusak hubungan. Ternyata di sini. Nah, dihukum oleh penghargaan itu nanti akan menurunkan kualitas. Jadi ketika anak yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi, ketika nanti bundanya lupa memberikan penghargaan, dia akan mempunyai motivasi belajar yang rendah. Awal bunda lupa bawaan dia. Jadi aku males untuk mengerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Itu ternyata bahaya sekali untuk masa depan anak-anak kita. Nah, kemudian kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi di sini ketika tak kasih hadiah ya, ternyata dia itu monoton sesuai dengan petunjuk dari sang guru. Dia tidak punya kreativitas yang lain. Nah, padahal di sini siswa itu mempunyai bulu-bulu kreativitas. Jadi kita tumbuhkan, jangan kita matikan. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tidak ada tumbuh dari dirinya sendiri, tapi dia karena bunda, karena orang lain. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau terlambat berarti nanti berdoa di luar, kemudian nanti sambil berdiri di halaman. Nah, itu menyakitkan ternyata bagi siswa kita. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian membuat anak sakit, ini hukuman. Nah, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini konsekuensi. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Di sini karena dihukum, nah berangkat tadi harus jam 7. Ternyata ada muncul dari diri anak itu bahwa nanti anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman itu juga nanti paksaan. Jadi terpaksa berdiri di depan karena memang terlambat, dia harus berdiri, terpaksa dia tidak boleh masuk di dalam kelas. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia itu kadang mencari-cari untuk alasan, 1000 alasan. Kenapa kamu terlambat? Tadi karena ayah itu lama. Ayah itu tadi ke kamar mandi lama sekali. Kuncinya nggak ketemu. Nah, beribu-ribu alasan dia akan cari. Kemudian dia akan marah, mempunyai rasa bersalah, dipermalukan. Nah, di depan ya. Nah, kita kadang melihat anak-anak di depan, dia merasa dipermalukan karena memang harus berdiri. Kemudian merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi itu nanti anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tetap memiliki dampak antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang terakhir adalah konsekuensi. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi terlambatnya 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi sudah mungkin disampaikan oleh gurunya kalau terlambat. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, ini sebetulnya kita nanti akan selesaikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata manusia itu pengen diberi kasih sayang dan diterima. Iya, tak betul Pak Anwar? Betul ya, betul sekali. Jadi manusia itu perlu diberikan kasih sayang, diterima, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Nah, kesenangan seperti mungkin kita 5 hari kerja, 2 hari kita perlu kesenangan. Jadi sama keluarga nanti liburan ke pantai, misalnya ke pantai Teluk Awur ya, yang notabene-nya di pantai itu terkenal dengan pantai. Jadi kita perlu kesenangan. Nah, kemudian kebebasan. Ya, ini penting sekali, kebebasan. Jadi orang itu pengen bebas dan penguasaan. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah ada bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ternyata kebutuhan sifatnya nanti itu kita punya kesehatan, rumah, makanan, itu adalah survive, yaitu untuk bisa bertahan hidup. Nah, kita itu misalnya pengen sama keluarga, sama teman, ada bentuk kasih sayang sama teman itu nanti seguyur. Nah, nanti saling membantu, apalagi sama keluarga. Pengen sekali nanti diterima kasih sayang dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan dan menerima kasih sayang ini merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini itu tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, nah pasangan hidup. Nah, ini penguasaan tentang pengakuan. Nah, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan tadi. Misalnya nanti anak-anak itu menginginkan pilihan, jadi dia udah boleh nggak sih aku menggambar bebas sesuai dengan untuk yang tak pikirkan, tidak sesuai dengan tema yang ditentukan Bunda. Oh boleh. Jadi mereka juga pengen menentukan pilihan-pilihan mereka. Kemudian tadi kesenangan. Nah, anak-anak juga begitu. Dan nanti itu misalnya kalau kita di akhir pembelajaran, nanti misalnya ada kita membuat untuk bazar kegiatan dari akhir pembelajaran kita, boleh nggak? Boleh. Jadi biar mereka senang. Kemudian selanjutnya ini adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah,
5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah di sini penghukum, nah guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk. Nah ini adalah penghukum. Itu identitas gagal, yaitu kontrol dari luar. Nah, pembuat rasa bersalah, nah berceramah, ini juga identitas gagal. Kemudian identitas berhasil sukses. Nah, menuju berhasil ini adalah teman. Nah, kita sering ya di sini murid-murid kita sebagai bestie kita, teman. Ayolah kak, kan nanti kalau kamu gak melakukan, nanti bunda dipanggil Pak Edino. Nah, ini sebagai teman dan sebagai pemantau. Akan tetapi identitas yang paling berhasil adalah sebagai manajer, yang mana nanti mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini penghukum. Nah seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah di sini posisi penghukum, patuhi aturan saya ya, kalau enggak awas. Kamu selalu saja salah. Ini adalah penghukum. Untuk posisi ini kira-kira apakah Bapak Ibu pernah melakukan sebagai penghukum? Kalau hilafnya bunda ya, kalau hilaf bisa jadi penghukum. Ini memang tidak kita pungkiri. Nah sebagai guru, kalau pas hilaf itu bisa menjadi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari penghukum. Nah pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi seperti ruangan ketika masuk itu mencekam, diem, nah hening, membuat orang lain tidak nyaman. Jadi bersalah, rendah diri. Bunda itu kecil, jadi agak ini ya, dia itu agak halus sedikit. Bunda itu kecewa sekali sama kalian kak. Sudah diberikan amanah, kepercayaan, malah kalian berbuat seperti ini. Ini nanti kemudian merasa gimana? Nah anak malah dia merasa bersalah. Nah di posisi ini murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dia. Ya bunda, aku yang salah kok. Aku tuh gara-garanya tidurnya malam, jadi aku tuh nggak bisa berangkat pagi. Jadi dia itu malah merasa semakin buruk, merasa buruk. Nah, merasa dia tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, murid itu akan merasa bersalah, kemudian nanti kadang-kala itu sikapnya malah berbahaya dari sikap penghukum tadi, karena dia itu malah mentalnya langsung down. Nah, tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah. Kalau tadi dihukum, dia itu kadang meluapkan, tapi kalau merasa bersalah, dia itu akan merasa dirinya tidak berguna sama sekali. Nah, kemudian sebagai teman, nah ini, ayolah kak bantu demi bunda ya. Nah, ayo kalau tidak mau bantu, nanti gimana kak? Nah, seperti itu. Nah, hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tidak bisa membantu murid, maka nanti murid itu merasa dikecewakan. Allah, bunda tidak bisa sama aku, tidak suka sama aku, nggak temanku kok. Nah, dia merasa seperti itu. Kemudian dia akan timbul lagi bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau guru lainnya. Bukan bundaku kok, benar nggak sih? Kalau nggak di yang misalnya kak ini minta tolong sampahnya diambil,
buat bundaku yang nyuruh kok. Bunda, misalnya Bunda Novi aja, nggak mau, nggak bundaku. Nah, jadi dia itu bertindak seperti ini. Kemudian murid akan tergantung pada guru. Kalau nggak ada bunda ya berarti nanti kelasnya kotor nggak apa-apa. Jadi ketergantungan itu teman. Jadi ini saya juga karena mengajar di kelas tinggi, ada memposisikan sebagai teman mereka, tempat curhat mereka. Apalagi di masa puber, dia sudah suka sama lawan jenis ini. Jadi dia masih pengen curhat. Nah, ternyata dampaknya seperti ini. Kemudian sebagai pemantau. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Diawasi sama bunda kok. Nah, dipantau sama bunda. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa bunda? Nanti dampaknya apa bunda? Kalau aku melakukan seperti ini, nanti aku dapat apa ya bunda? Nah, seorang pemantau itu akan mengandalkan perhitungan, kemudian catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker. Nah, slip catatan, daftar cek. Nah, stiker. Nah, kemudian posisi pemantau itu berawal dari teori stimulus, hanya tadi dikasih motivasi. Nah, ternyata di sini juga belum identitas berhasil ke pemantau. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer, yang mana posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kadang dia bisa teman, kadang dia bisa pemantau. Nah, demikian ini nanti akan kembali kepada kedua posisi itu jika diperlukan. Nah, biasanya nanti untuk posisi manajer ini apa sih yang kita yakini? Nah, kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Nah, ketika nanti bangun kesiangan, nanti dampaknya saya terlambat, kemudian nanti tidak mengikuti pelajaran. Kira-kira hal seperti ini. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia bunda? Kemudian apa sih rencana kamu ketika kamu ingin memperbaiki hal tersebut? Karena nanti saya biar tidurnya awal bunda, saya nggak mau tidur larut malam lagi. Nah, tugas seorang manajer di sini yaitu untuk mengatur perilaku seseorang kita, membimbing murid kita, mengatur dirinya, dia itu sadar telah menemukan solusinya sendiri, dan itu akan bertahan lama dan anak-anak nanti akan merasa nyaman mengembalikan murid pada kelompoknya yang lebih baik lagi. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu posisi yang sudah dilakukan itu 1, 2, 3, 4, 5, apakah sudah melakukan kelima-limanya atau pada posisi keberapa? Kedua, terasa bersalah pernah nggih? Pernah. Kemudian sebagai teman pernah nggih? Pernah. Kemudian sebagai pemantau? Pernah. Sebagai manajer? Kadang. Baru mau belajar, mau merubah, belum maksimal. Insya Allah setelah ini nanti maksimal. Amin. Nah, kemudian ini tadi ada hukuman konsekuensi yang kita temukan, yaitu ke restitusi. Nah, restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi atau tujuan mereka apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan, sebaiknya tindakan apa yang akan kamu lakukan biar kamu tidak terlambat. Saya akan tidur awal Bunda. Jadi ada tawaran, kemudian si murid itu akan menjawab sendiri. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Oh, ternyata saya salah. Ternyata kalau saya tidur kemalaman dampaknya seperti ini. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya akan menjadi lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, adapun langkah restitusi ada 3. Nah, ini segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita itu akan semua akan melakukan yang hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, identitas ini gagal tadi hukuman, sukses itu adalah konsekuensi dan netral. Kalau konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi adalah positif. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu semua tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus menerus. Tapi kalau restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian hukuman itu mendorong menyerahkan diri. Nah, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, patuh. Tapi kalau restitusi mendorong disiplin positif. Keempat, dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Tapi kalau restitusi ini adalah yang membuat murid. Kemudian kalau hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol dan kendali. Ini ada praktek segitiga restitusi. Nanti saya akan lihatkan yang terakhir yaitu materinya keyakinan kelas. Nah, mengapa sih tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa tidak memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas sendiri itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama
terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gongsen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, peraturan ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelas, tanggung jawab, itu sudah tanggung jawab aku. Ketika setelah membaca, dia tak kembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, menghormati orang lain. Menggunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya kesehatan demi keselamatan. Jadi saya harus memakai masker. Nah, budaya positif ini itu tumbuh di lingkungan yang positif, adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilaksanakan di kelas, bukan kelas orang lain, tapi kelas diri sendiri, kelasnya dia. Kemudian semua anggota kelas ikut dalam membuat keyakinan kelas atau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini bisa dievaluasi ketika keyakinan kelas tidak sesuai lagi, bisa dievaluasi. Kemudian ini ada video tentang segitiga restitusi. Kak Dila, sepertinya hari ini Kak Dila itu tidak memakai atribut pakaian. Iya Bunda, betul. Hari ini saya tidak memakai pakaian, kaos kaki dan sepatu hitam. Nah, apakah Kak Dila tahu bahwa hari Rabu itu tetap harus memakai seragam yang lengkap? Iya tahu Bunda, tadi saya buru-buru dari ke sekolah karena bangun masih ada. Iya, tidak apa-apa. Tindakan ini Kak Dila itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Betul sekali, bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disitu dalam memakai seragam Bunda, yaitu tidak memakai kakinya, kaos kaki dan sepatu hitam. Nah, Kak Dila, tahukah kira-kira disiplin dalam memakai seragam itu penting atau tidak bagi Kak Dila? Bunda, Nah, oke, kalau penting bagi Kak Dila, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan Kak Dila ke depannya? saya akan bangun lebih awal dan memakai seragam lengkap ketika berangkat. Oke, jika Kak Dila itu akan memperbaikinya, kira-kira nanti Kak Dila itu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dalam berseragam dan tepat waktu. Oke, baiklah, seperti itu ya, Kak Dila sudah paham. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Nah, untuk feedback, Bapak Ibu, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Monggo Bunda Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau beri feedback kegiatan hari ini ya. Luar biasa sekali, kita kasih aplausnya untuk Mbak Ina. Di sini saya lebih tahu ya, jadi lebih memahami. Sebenarnya itu saya melihat dari yang Bunda Ina paparkan, kita sebagai guru atau wali kelas, untuk restitusi ini sebenarnya kita tuh pernah melakukannya seperti itu Bunda. Nah, namun memang tidak dengan tahapan yang segitiga tadi. Mungkin kita baru di
tahap 1 atau kedua, tidak sampai yang bilang kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Nah kayak gitu tuh kita nggak sampai situ. Kita hanya bertanya, kakak tahu kan kalau kakak melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kita sudah menyadarkan anaknya, namun biasanya kita yang kasih solusi, belum anaknya yang cari solusi sendiri itu bukan. Jadi kita ya masih dalam tahapan yang seolah-olah masih menyalahkan anak gitu. Dan kita kayak memaksa anak bilang, iya bunda itu salah memang gitu. Tapi kita belum sampai ke tahapan aku salah kok bun, jadi seharusnya itu aku seperti ini dan aku akan jadi begini nanti. Nah kita yang tahapan yang terakhir itu tuh belum, yang lebih dia memahami tentang keyakinan yang dia langgar. Itu mawon sih bunda, ya terima kasih, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Semoga nanti kita bisa membuat restitusi yang dengan bagian yang lengkap. Terima kasih bunda. Terima kasih Bunda Ulfa, luar biasa. Ini terakhir yaitu refleksi. Ini saya akan membagi kertas post-it. Nanti untuk yang pertama yaitu pelajaran apa yang dapat saya ambil setelah mengikuti diseminasi ini. Nanti silakan Bapak Ibu menuliskan di kertas post-it warna pink. Yang kedua, perasaan saya sepanjang mengikuti kegiatan ini, senang, sedih. Nah nanti di kuning. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi kegiatan ini. Nanti di kertas warna oranye. Saya bagi nih Bapak Ibu nih. Demikian kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini. Semoga Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan bisa mengaplikasikan di sekolah tercinta kita ini, yaitu di SD UT Bumi Kartini, dan semoga nanti kita selalu bijak dan profesional menjadi guru kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi yang sangat luar biasa dari Bunda Ernawati dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.